Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. Selamat pagi. Pagi It's semua. Hai Indonesia ya. Betul. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia Yes. TV ya. Matanya Indonesia. Kali ini bersama dengan saya Diton yang gue agak warna-warni lah ya. Iya, gue juga warna-warni. Oh, ini Sama saya Nuka Zita yang lagi ala-ala India. India banget, nggak banget sih. Tapi Nggak, bawahannya cuman India. agak-agak. Kain-kain bawahnya tuh. Kain-kain bawahnya. Karena memang ini sebenarnya baju-baju gue beli di toko India. Oh, baju-baju sari gitu ya. Iya. Tapi gue pernah loh, gue pernah ngisi acara. Jadi sebenarnya apa namanya? Enggak sari sih, ini bukan sari. Konsep acaranya tuh Timur Tengah, tapi nggak tahu kenapa gue sama presenter satunya gimana kalau kita berindia-India aja, kita beda dari yang lain. Iya, jadi gue pakai songkok, bawahnya baju India, akhirnya gue sewa. Banyak di internet penyewaan. Iya. Enggak, ini kalau aku nggak nyewa kok guys. Nggak ya, modal gitu kan. Aku paling nggak bisa Kenapa? pakai baju kalau bekas orang atau apa gitu. Kan Kayak, dicuci dulu. iya, tapi ngebayangin Beda sih ya, dipakai banyak-banyak laki. orang. Gitu. Beda Iya. kalau laki kan ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong kita nggak bahas India sih guys sebenarnya hari ini, tapi kita mau bahas tentang salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia. Yap, kita bakal membahas mengenai salah satu candi yang ada di Indonesia. Yap. Tapi sebelumnya mau ngucapin selamat pagi juga buat semua yang lagi menyaksikan, buat yang lagi mau Iya, beraktivitas. yang lagi mau beraktivitas, yang Yes. lagi kerja, sekolah, Atau lagi apapun siap-siap. aktivitas kalian, mau di rumah, mau ke kantor, mau ke kampus atau ke sekolah pun, makasih banyak. Semoga kalian hari ini bahagia selalu, Dan semangat imunnya selalu. baik-baik aja. Iya, jadi sehat-sehat aja kita Dan ya. buat yang di rumah nggak apa-apa loh beraktivitas di rumah. Kata siapa aktivitas di rumah itu mudah? Tidak. Tidak guys, Tidak guys. Zoom seharian juga perlu Capek ya? energi guys. Ah, gitu. ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga juga repot guys. Tiap hari mikir ya, masak apa nih biar nggak Iya. bosen keluarga. Ini gara-gara pandemi gitu. gue punya temen yang posisinya jadi kebalik. Jadi istrinya WFH WFO, suaminya WFH full udah 2 tahun gak ke kantor. Jadi mau gak mau di bapak rumah tangga. Kebalik. Repot ya. Banyak yang kayak gitu Repot. sekarang fenomenanya ya guys ya. Kebalik semuanya. Iya, oke, balik lagi ke tema besar kita pada hari ini. Tadi kan Ditan udah spill kita mau bahas salah satu candi di Indonesia. Nah, ini kita mau bahas candi, kalau waktu itu kita pernah bahas juga Candi Borobudur ya. Borobudur. Ini temennya, Yang di depan ya, Prambanan. yang di depan ya. Iya, nggak di depan juga Pokoknya sih. kalau kita mau ke Borobudur pasti ngelewatin atau pulang dari Borobudur biasanya ngelewatin jalan. Masih di daerah yang sama, di Magelang, cuman beda, agak lumayan inilah jaraknya nggak terlalu dekat juga. Nah, ini Candi Prambanan ya kan, candi terbesarnya agama Hindu. Kalau Borobudur kan Buddha, kalau Prambanan nih Hindu. Jadi kalau kita berbicara mengenai candi, Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki candi terbanyak ya millennials. Mulai dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Gedong Songo, Candi Mendut, Candi Dieng, Candi Plaosan, Candi Sewu, dan sebenarnya masih banyak lagi candi-candi lainnya. Yap, dan candi sendiri ini menurut asal katanya berasal dari salah satu nama untuk ini ya, dewa-dewa ya, seperti untuk Durga, yaitu sebagai dewa maut. Terus ada juga Candika, dan dalam mitologi Hindu dewa maut ini biasanya dihubungkan dengan dewa kematian, the death, the god of death. Jadi candi ini adalah sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang telah meninggal, khususnya untuk para raja dan juga orang-orang terkemuka. Ini dalam artian bukan orang yang meninggal dikuburkan dalam candi ya, tapi melainkan bermacam-macam benda yang dinaman pripih dan dianggap sebagai lambang zat-zat jasmaniah dari sang raja yang telah bersatu kembali dengan dewa penitisnya. Sedangkan untuk mayatnya sendiri, biasanya tuh mayat dari seorang raja tersebut dibakar dalam sebuah upacara ritual tertentu, dan kemudian abu-abu dari mayat yang dibakarnya dihanyutkan ke lautan. Nah, dalam serangkaian upacara untuk menyempurnakan roh, maka pada akhirnya setelah lepas dari alam kemanusiaan dan menjadi dewa, didirikanlah bangunan suci untuk menyimpan peripih tadi dan selanjutnya diletakkan di dalam dasar bangunan. Nah, bangunan inilah yang kemudian disebut dengan candi gitu. Iya, Gua baru betul. tahu.
banyak filosofinya Baru ya. tahu loh Mungkin filosofinya. orang-orang kalau yang awam taunya candi tumpukan batu yang dibentuk sedemikian rupa. Tapi ternyata tadi nggak seperti itu ya. Jadi ada filosofi dan juga ada sejarah, ada maksud dari bentuk-bentuknya tersebut itu beda-beda. Biasanya menceritakan tentang memang sejarah suatu masa tertentu atau sejarah tentang kerajaan kayak tadi kamu juga Ya raja-raja ya. raja-raja kan di Tan Tapi udah bilang. Nah, kita bakal bahas lebih banyak seperti biasa, tapi nggak di segmen 1. Biasanya kita bahas tuntasnya gitu kan. Nah, kalau Prambanan ngomong-ngomong memang ini candi yang ada di Indonesia dan melainkan salah satu candi yang merupakan candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia yang terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Magelang nih pastinya ya. Waktu itu gue Magelang dan Yogyakarta. gue dari Magelang ke Yogyakarta. Karena memang perbatasan. Banyak orang kan, aku mau ke Yogyakarta, ingin berkunjung ke Borobudur dan Prambanan. Itu Magelang. Sebenarnya mereka itu ada di Magelang. Iya. Jadi Jogja geser dikit. Betul. Gitu. Tapi memang kan masih dalam satu naungan Jawa Tengah. Ya, waktu itu gue dari Magelang. Magelang mau balik ke Jakarta, jalan-jalan dulu ke Jogja, ketemu. Karena memang deket kayak cuman dua-duanya. kayak ibarat kata nih Bekasi Cakung. Bekasi Cakung sebelahan. Bekasi Jakarta ya udah deket Kalau banget di Jakarta gitu. sebelahnya. Iya, tapi emang bener. Akhirnya gue ngeliat, oh ini Prambanan, iya nih kita lurus lagi ketemu nih sama Borobudur. Borobudur itu meskipun kita lihatnya gue ketemunya tuh kayak udah mulai gelap, kelihatan dari jauh Ide banget. Indah iya. banget, gede Parah, banget. parah. Bangunan gede banget. Iya, parah. Borobudur karena kan bentuknya yang benar-benar kayak kerajaan. Jadi dari jauh tuh dia kelihatan sekali gitu apalagi kan. Nah, kalau Prambanan ini tipe yang menjelang menjulang tinggi panjang gitu, menjulang tinggi gitu iya. posisinya. Nah, kalau kalian ingat ada ceritanya Roro Jonggrong. Nah, ini mengisahkan Candi Prambanan iya, ini benar-benar. katanya ada di Ada salah di satu. dalamnya salah satu. Ada yang bilang itu iya benar, ada yang bilang juga Roro Jonggrong yang asli itu patungnya ada di candi lain. Katanya kayak Katanya gitu. sih gitu, Ini, tapi kita nggak tahu tapi lah. kalau ngomongin tentang candi-candi ini tuh biasanya suka diabadikan menjadi nama jalan juga. Banyak Iya. loh, Candi Mendut. Di rumah aku Jalan Prambanan. Prambanan. Jalan Menteng. Prambanan, Menteng. Bekasi. Bekasi ya. Di Menteng tuh ada Prambanan, Jalan Borobudur, Jalan Mendut. Borobudur, iya. Itu ada gitu. Nah, di rumah gue pakai kayak gitu Bekasi kebetulan juga daerahku. ada. Jadi Jalan Prambanan. lumayan ya Jalan Prambanan 2 gitu. Oh, ini Jalan Borobudur. Roro Jonggrong gitu. ini. Iya, itu Roro Jonggrong yang tak diketemukan Ibaratnya sebenarnya. yang di Bekasi ada nih di sebelah saya nih ya Nih, ibaratnya ya. ini belum tahu aja ada artefak yang tertinggal dan hidup gitu. Masih ada nih artefaknya ibaratnya. Ya, Roro Jonggrong yang udah tidak panjang rambutnya. Kita gitu. pernah bahas ya waktu itu ya tentang Pernah, Roro Jonggrong tentang juga kan. Roro Jonggrongnya. Yang konon katanya dia diabadikan Iya. di salah satu candinya. Candi karena dia sebenarnya yang minta kan Ya. dibangunkan 1000 candi, tapi karena kurang akhirnya dia yang dikutuk entah Jadilah apa loh. itulah. Ibaratnya kayak Jadilah gitu. akhirnya Candi Prambanan dengan Roro Jonggrong di dalamnya. Tapi kita nggak tahu, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya seperti apa tentang Candi Prambanan, candi terbesar umat Hindu ya. Yes, dan bakal kita bahas selain satu ini tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan, masih ada Nuka juga. Dan tadi kita di opening udah ngebahas sedikit tentang Candi Prambanan. Dan kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam lagi nih tentang Candi Prambanan. Kita bakal ngebahas mengenai sejarahnya. Jadi kalau ngomongin tentang Candi Prambanan, ini merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Bahkan saking besarnya sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan sih sebenarnya candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun ada beberapa dugaan bahwa Candi Prambanan ini kira-kira dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Nah ternyata dugaan tersebut ini diperkuat pada isi prasasti Siwagra. Siwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan ya, dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Jadi kalau kita perhatikan di prasasti ini yang berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ternyata ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan.
Iya, nah ini tuh daerah asli Candi Prambanan tuh sebenarnya berbentuk persegi panjang. Terdiri dari halaman luar dan juga 3 pelataran ya guys. Yaitu ada jaba yang pertama atau pelataran luar. Terus ada tengahan ya pelataran tengah dan juga ada jeron ini pelataran dalam. Nah halaman luar ini merupakan area terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar ini berbentuk bujur dengan luas sekitar 390 meter persegi. Dan pelataran ini ternyata dulunya dikelilingi oleh pagar batu yang sekarang nih kalau kita lihat sudah tinggal reruntuhannya aja gitu. Oke, sedangkan kalau kita lihat di tengah pelataran luar, ini terdapat pelataran kedua, yaitu pelataran tengah yang berbentuk persegi panjang seluas 222 meter persegi. Pelataran tengah ini dulunya ternyata juga dikelilingi oleh pagar batu yang saat ini juga udah runtuh. Pelataran ini terdiri atas 4 teras berundak yang jika semakin ke dalam ini ternyata semakin tinggi. Jadi di teras pertama yaitu teras yang terbawah ini terdapat 68 candi kecil yang berderet berkeliling dan ini terbagi dalam 4 baris oleh jalan penghubung antar pintu pelataran. Kemudian di teras kedua ini terdapat 60 candi dan di teras ketiga terdapat 52 candi dan di teras keempat atau teras teratas ya ini terdapat 44 candi. Seluruh candi di pelataran tengah ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu luas denah dasar 6 meter persegi dan tinggi 14 meter. Dan saat ini hampir semua candi di pelataran tengah udah dalam keadaan hancur, yang tersisa hanya reruntuhannya aja. Iya betul gitu. Tapi ini berbeda halnya dengan pelataran dalam yang merupakan pelataran yang paling tinggi letaknya dan yang dianggap sebagai tempat dan dianggap sebagai tempat yang paling suci maksud Nuka kayak gitu. Nah pelataran ini berdena persegi 4 seluas 110 meter persegi. Dengan tinggi sekitar 1,5 meter dari permukaan teras teratas pelataran tengah. Jadi pelataran ini dikelilingi oleh turap dan juga pagar batu. Dan di keempat sisinya terdapat gerbang berbentuk gapura paduraksa. Dan kini gapura di sisi selatan masih utuh ya guys ya. Sedangkan yang di depan masing-masing gerbang pelataran teratas terdapat sepasang candi kecil nih yang berdena dasar bujur sangkar seluas 1,5 meter persegi dengan tinggi 4 meter gitu. Oke, ini kita masih di pelataran dalam. Jadi di pelataran dalam ini terdapat 2 barisan candi yang membujur ke arah utara selatan. Di barisan barat terdapat 3 buah candi yang menghadap ke timur dan candi yang letaknya paling utara adalah Candi Wisnu. Nah di tengahnya adalah Candi Siwa dan di selatan adalah Candi Brahma. Di barisan timur juga terdapat 3 buah candi yang menghadap ke barat, di mana ketiga candi ini disebut-sebut sebagai Candi Wahana atau wahana kendaraan, karena masing-masing candi ini diberi nama sesuai dengan binatang yang merupakan tunggangan dewa yang candinya terletak di hadapannya. Ya selanjutnya candi yang berhadapan dengan Candi Wisnu ini ada Candi Garuda namanya. Sedangkan yang berhadapan dengan Candi Siwa adalah Candi Nandi atau artinya itu lembut. Dan yang berhadapan dengan Candi Brahma adalah Candi Angsa. Maka dari itu keenam candi ini saling berhadapan membentuk lorong. Terus Candi Wisnu, Candi Brahma, Candi Angsa, Candi Garuda dan juga Candi Nandi ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya guys ya. Yakni berdena dasar bujur sangkar dengan luas sekitar 15 meter persegi dengan tinggi 25 meter. Dan di ujung utara serta selatan lorong ini masing-masing terdapat sebuah candi kecil yang saling berhadapan yang disebut dengan Candi Apit gitu. Oke, gue nggak pernah ke Prambanan soalnya, jadi ini menarik banget buat gue. Oh gue sering. Sombong. Karena kan kalau dari kecil tuh kalau almarhum bokap tuh ngajakin pasti kalau ke Borobudur pasti sejoli Borobudur Prambanan atau Iya. Prambanan apa nanti baru ke Borobudur gitu. Gue gak ada memori sama sekali, tapi gue beberapa kali lewatin. Waktu kecil lewatin, kemarin lewatin pas lewat sana. Ingetnya oke. cuma dia tinggi-tinggi gitu. Panjang. Tinggi-tinggi. Dan tadi memang iya bener di pelataran itu banyak udah reruntuhan candi-candi yang udah gak ada bentuk. Jadi kita bisa foto di situ. Belum lama aku ke sana 2018 tapi nggak boleh masuk karena saat itu lagi dipugar. Prambanannya lagi dipugar jadi sayang Dibangun lagi banget. ya. Iya, sekarang kan juga masuk sana kalau nggak salah Prambanan sama Borobudur itu sekitar 100.000 lah Ya, uang masuknya. pakai kain.
Ya, karena menghindari banyak banget sekarang turis-turis domestik maupun asing yang pakai baju, maksudnya mohon maaf nih, kayak baju celana Ya pendek, karena panas juga mungkin ya. nah sedangkan di sana kan banyak juga dijadikan tempat orang untuk Ibadah. berdoa atau beribadah. Jadi untuk tidak terlihat terlalu vulgar, akhirnya pihak Borobudur seperti kayak di Pura Uluwatu menyediakan kain untuk kita pakai. Ibaratnya kayak gitu ya. Iya, sekarang kayak ada aturan deh, memang kita nggak boleh pakai baju yang terlalu seronok lah gitu. Iya, meskipun ya panas sih kalau siang memang. Ya tapi nggak pakai hot pants juga gitu ya, gitu kan kurang Gimana? mungkin. Turis-turis asing itu kan Iya nggak ngerti. gitu. Pakai yang di bawah dengkul gitu, celana-celana pendek segitu mungkin masih bisa. Tapi memang sekarang mau kita pakai jeans or apapun, kita pasti akan dikasih kain sih. Iya, lu masih ingat harganya ya 2018 segitu ya? 2018 apa 2019 gitu terakhir gue ke Jogja. Sebelum pandemi ya? Sebelum 100.000. 100.000. Masih ingat Borobudur or Prambanan tuh sama. Udah kayak tour guide. Udah kayak tour guide ini. Tapi Prambanan waktu itu gue nyesel banget karena nggak bisa ya tahun segitu kalau nggak salah Nggak bisa masuk. lagi nggak bisa masuk karena Pemugaran itu masuknya ya. pun nggak di semua wilayah bisa gitu. Jadi ya percuma lah gitu. Ya, Sayang banget. meskipun perlu dicatat tuh, biasa setahu gue tuh ada harga beda kan untuk turis lokal sama asing. Iya beda. Itu sedikit Kayak dibedakan. kita misalkan 100 nih kalau Nuka nggak salah ya, kalau salah mohon maaf dibetulin ya. Kalau kita domestik 100, warga lokal tuh warga asing bisa 2,5 apa. Gitu. Oke. Jadi kayak ada beberapa kali lipat gitu. Ada tambahan lah ibaratnya kayak gitu Iya, ya. lebih mahal. Ya itu perlu mereka. dicatat tuh. Jadi kalau mau liburan harus inget yang itu. Iya, biaya masuknya 100.000 sekarang ya guys. Karena kan Oke. mungkin biayanya digunakan juga untuk Untuk itu, pemugaran, untuk ngurusin candi-candinya pembersihan kayak gitu ya. Yap, dan kita masih akan membahas mengenai Prambanan, Betul. Candi Prambanan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, masih di Hai Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih membahas mengenai Candi Prambanan. Candi Prambanan. Tadi Nuko sempat bahas yang terakhir, kesel banget loh ya pas datang ternyata lagi pemugaran. Iya, jadi nggak bisa boleh. masuk. Nggak Jadi bisa masuk. cuma di halaman luarnya doang ya buat apa? Terus apa di bagian luarnya tuh ada ada reruntuhan. Nggak di luar banget sih. Iya. Kita udah masuk ke dalam ininya. Lu bisa lihat itu menurut lo reruntuhan candi atau reruntuhan apa? Reruntuhan Enggak, tembok? bukan candi sih kayaknya sih. Tembok Iya, gitu. kayak pembatas apa. Kayak udah berserakan aja gitu. Iya. Banyak batu-batu gede gitu. Oke, nah kali ini kita bakal membahas mengenai dinding Prambanannya Nah, nih, kisah iya. di balik dinding Prambanannya sendiri. Jadi Betul. setelah barusan kita udah membahas mengenai sejarah dari Candi Prambanan, ternyata Candi Prambanan ini juga terkenal dengan dinding candi yang biasanya diukir berdasarkan sebuah legenda. Dan Candi Prambanan pun juga demikian. Jadi di Candi Prambanan ini dihiasi oleh relief yang menceritakan tentang epos Hindu, Ramayana, dan Krishnayana. Relief berkisah ini diukirkan pada dinding setelah di area dalam pagar ya, pagar langkan itu tuh, sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi, jadi muter gitu. Ternyata hal ini sesuai dengan ritual pradaksina, yaitu ritual untuk mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Dan kisah Ramayana pun ternyata bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Pada pagar langkan Candi Wisnu juga terdapat relief naratif Krishnayana yang menceritakan tentang kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Yap, betul banget. Sedangkan relief Ramayana ini menggambarkan bagaimana Sinta yang seorang istri dari si Rama ini diculik oleh Rahwana. Panglima bangsa Wanara atau Kera atau Hanuman ini datang ke Alengka untuk membantu Rama mencari Sinta. Kisah ini juga ditampilkan dalam Sendatari Ramayana, yaitu pagelaran wayang orang Jawa yang dipentaskan secara rutin nih biasanya di panggung terbuka Trimurti setiap malam bulan purnama. Jadi latar belakang panggung Trimurti ini adalah pemandangan megah 3 candi utama yang nantinya disinari cahaya lampu. Oh, Anoman, Ketek Putih. Ketek Ketek Putih, The White ceritanya. Monkey. Kok cerita ini tuh udah bener-bener
apa ya, tersebar kemana-mana Satu dunia kayaknya. sebenarnya sih, satu dunia. Betul. Oke, sedangkan di seberang panel naratif relief di bagian atas tembok tubuh candi, ini di sepanjang galeri dihiasi oleh arca-arca dan juga relief yang menggambarkan para dewata dan resi Brahmana. Arca dewa-dewa Lokapala, dewa surgawi penjaga penjuru mata angin, ini bisa ditemukan di Candi Siwa. Sementara arca para Brahmana penyusun kitab Weda terdapat di Candi Brahma. Di Candi Wisnu juga terdapat arca dewata yang diapit oleh 2 apsara atau bidadari kahyangan. Ya, sementara itu di dinding luar sebelah sawah candi ini dihiasi oleh barisan relung atau ceruk ya, yang menyimpan arca singa yang diapit oleh 2 panel yang menggambarkan pohon hayat Kalpataru. Nah, pohon suci ini dalam mitologi Hindu Buddha dianggap sebagai pohon yang dapat memenuhi harapan dan juga kebutuhan manusia. Di kaki pohon Kalpataru ini diapit oleh pasangan kinara-kinari atau hewan ajaib yang bertubuh burung berkepala manusia, atau juga bisa dibilang pasangan hewan lainnya seperti burung, kijang, domba, monyet, kuda, gajah, dan juga yang lain-lain. Nah, jadi pola singa yang diapit Kalpataru ini adalah pola khas ya, yang hanya bisa kita temukan di Prambanan, dan karena itulah disebut sebagai Panil Prambanan. Oke, Gitu. tapi kalau kita ngomongin atau berbicara mengenai Candi Prambanan, ini pasti nggak lepas dari candi Hindu terindah warisan dari dunia. Hal ini karena Candi Prambanan pernah masuk ke situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1999. Ini bersamaan dengan diresmikannya Borobudur ya. Dan ini selain dikenal sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia, Candi Prambanan juga diakui sebagai salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Karena Candi Prambanan memiliki arsitektur bangunan yang berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Nah, ini dengan Candi Siwa sebagai candi utama, ini memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks. Terus gugusan candi-candi yang lebih kecil gitu kan, tengahnya ada Candi Siwanya. Nah, ini sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Luar biasa ya. Jadi kalau kita mulai dari legenda di balik terbentuknya Candi Prambanan, ceritanya ini sudah sangat melegenda sebenarnya di telinga seluruh warga Indonesia, Nuka yakin. Jadi ini tentang kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan sebenarnya ya, antara pemuda dan si putri cantik. Nah, pemuda ini bernama Bandung Bondowoso, terpikat nih oleh kecantikan dari putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Nah, pemuda ini akhirnya berniat untuk meminang si Roro Jonggrang, tapi untuk menolaknya secara halus, si Roro Jonggrang ini mengajukan syarat yang sebenarnya nggak masuk akal nih, yaitu dengan membangun 1000 candi dalam waktu hanya semalam saja. Nah, sadar kalau pemuda itu akan berhasil, akhirnya Roro Jonggrang memiliki rencana licik nih dengan membangunkan ayam agar berkokok sebagai pertanda kalau hari ini udah pagi. Jadi waktu itu Bandung Bondowoso pun akhirnya marah karena pas mengetahui kelicikan dari Roro Jonggrang ya. Padahal candi yang dibangunnya hanya kurang 1 aja dari 1000. Dan karena kekesalannya akhirnya Bandung Bondowoso menjadikan Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Ini tuh yang satu malam itu bukan sih? Iya. Iya kan, yang terus Roro Jonggrangnya bangunin ayam. Iya, bangunin atau apa selir-selirnya numbuk ini gitu terus. Bakar apa supaya Bakar ayamnya apa ngira oh udah pagi nih. Iya. Akhirnya Iya, gitu. dikira pagi terus akhirnya Saat itu kan mungkin belum ada jam kayak kita ini ya. abis itu jin-jin yang dibantu jin kan? Iya, dibantu jin. Jinnya pada, oh udah Pasukan pagi, ayo jin. kita pergi semuanya. Kurang 1 candi gitu kan. Nah, si Bondowoso ini ceritanya punya kekuatan untuk bisa membuat orang menjadi batu. Akhirnya digunakan Salah kekuatan dia. itu sama si Roro Jonggrang. Sebenarnya karena cinta bertepuk sebelah tangan aja guys. Makanya kalau udah tahu dia nggak cinta nggak usah diuber-uber. Bener, ini kalau kalian perhatikan nih banyak banget sejarah, cita-cita sejarah gitu ya. Yang sebenarnya karena cinta. Gitu kan? Intinya Karena cinta. Suka-sukaan aja gitu. Sukanya nggak dibalas. Betul, akhirnya jadi begini. Anyway, kita balik lagi ke Candi Prambanan nih, seperti yang tadi udah dikatakan bahwa Candi Prambanan ini juga memiliki gedung pertunjukan Trimurti yang megah. Yang nantinya gedung ini akan menampilkan pertunjukan-pertunjukan berskala nasional
maupun berskala internasional. Ada banyak pagelaran yang telah diadakan di sini, mulai dari pagelaran berupa sendera tari hingga pertunjukan khas daerah. Jadi saat kita berkunjung ke Candi Prambanan, jangan lupa ya untuk menyempatkan diri mampir dan menikmati pertunjukan yang disajikan oleh pihak penyelenggara. Nah, kalau bisa menyaksikan pertunjukan ini, pasti akan menambah pengetahuan kita mengenai seni dan juga budaya bangsa. Lo sempat nonton? Enggak. Nggak sempat. Karena kan datangnya selalu kayak jam-jam masih ini. Dan pertunjukan ini kan juga baru adanya belakangan ini aja. Oke. Dulu nggak ada panggung-panggung kayak gini kan. Nah, terus ada juga nih selain panggung pertunjukan, ternyata di Prambanan itu terdapat museum ya. Untuk kalian pastinya belajar mengenai sejarah. Nah, dalam museum yang masih ada di satu lokasi dengan kawasan Candi Prambanan ini merupakan salah satu daya tarik objek wisata yang ada di sana, yaitu Museum Candi Prambanan. Jadi bangunan museum yang berbentuk joglo ini memiliki banyak sekali koleksi benda-benda bersejarah di dalamnya, mulai ada dari artefak, terus ada arca, ada gerabah, ada gambar struktur Candi Siwa, terus sampai fosil, bahkan sampai cerita legenda Roro Jonggrang pun kalian bisa belajar di sana. Ya, dan pemandangan candi yang mempesona, ini kita bisa menikmati keindahan Candi Prambanan yang emang seolah nggak akan pernah bosan ya. Karena pemandangannya yang sangat mempesona buat siapa aja, ini pasti bakal kagum deh pemandangannya. Kita bisa berkeliling kompleks candi sambil menikmati arca-arca atau candi-candi di sekitarnya. Ini emang mempesona banget pastinya. Dan kemegahannya ini juga menyatu dengan alam di sekitarnya. Pokoknya benar-benar menyuguhkan pemandangan yang mempesona banget. Dan selain itu Candi Prambanan juga dikenal sebagai salah satu candi yang memiliki pemandangan sunrise terindah. Harus bangun pagi berarti ya. Oke, dengan ratusan bangunan candi di sekitarnya, kalau sunrise itu nanti akan membentuk siluet yang sangat memukau di tengah warna jingga. Matahari seolah-olah kembali ke perpaduan dengan sendu di balik megahnya bangunan Candi Prambanan yang sangat menawan. Iya betul banget ya, kayaknya kalau ngomongin soal keindahan alam Indonesia aku udah gak sangsi lagi. Memang cantik, sekedar ngelihat sunrise di Prambanan itu udah cantik. Udah memuaskan ya? Sudah pastinya ya kan. Oke. Kayaknya kalau kita ke sana kita harus bangun pagi. Iya, gue Iya, belum penasaran pernah sama kan? sunrise-nya Iya sebenarnya. makanya, jadi kita harus ke sana bangun pagi biar punya kenang-kenangan. Betul, Wah, kita Ditan lihat udah di sunrise-nya kayak apa. Prambanan gitu. Lihat sunrise di Prambanan gitu kan Itu ibaratnya. dia loh ya, langka. Ya udah, kalau kayak gitu kita harus break dulu. Yes. Nanti kita akan bahas yang lebih menarik lagi dan juga pastinya informatif untuk kalian ya. Jadi kemana-mana tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik dan masih ditemenin sama Nuke dan juga Ditan di Yes. sini. Kalau tadi 3 segmen kita udah bahas tentang Candi Prambanan, sejarahnya seperti apa sih? Gue jadi pengen liburan beneran. Iya bener. Aku rencana mau Jalan-jalan. ke Jogja. Kapan? Liburan atau kerja? Enggak, liburan kali ini. Liburan. Kalau kata anak zaman now, aku betul healing. Oh, Embe. healing mulu sembuh enggak? Enggak. Healing mulu. Healing mulu, dompet kering Sembuh habis itu. enggak? Oh, ya dompet kan? kering healing lagi. Ibaratnya kayak gitu. Nggak tahu Sama kapan. siapa? Sama mama? Hmm? Sama mama? Enggak, gue sendirian aja. Sendirian aja. Kita Bali aja lah. Cik, kita ke Bali aja. Tapi Gue bingung antara dua itu tuh. Bali sama gue, cek gitu. Aduh. Tapi biasanya itu kita kita berkali-kali loh ngomongin tentang liburan, kita nggak berani. Gak jadi-jadi tapi. Gak, gue jujur, gue tuh malas suapnya. Antigen. Iya, gak. Karena tapi- lu ada banyak cerita loh, kayak mertua gue lagi di Papua. Ya. Dia lagi di Papua dan mau ke Makassar. Biasa udah ke Makassar, udah baik-baik aja. Sempat tertunda 2 minggu karena ternyata dia positif. Tuh kan. Gue Jadi males tertunda kan? gitu deh. Iya kan, oke kita swab dulu ya, kita persiapan das positif. Mertua gue gitu, jadi emang udah sakit sih, udah feeling, tiket belum beli, swab dulu deh sakit. Itu adalah hal yang membuat gue Males jadinya liburan. malas keluar kota gitu, karena takut schedule kita kan Berantakan. sibuk ya. Cek ya. Iya. Lu kayaknya Tan, gue sih enggak deh kayaknya. Kita kan ribet ya, Amin. jadwal tuh, schedule tuh aduh padat lah gitu kan. Gue tuh takut nanti gue mau pulang nggak boleh, lu positif tapi lu. jangan sedih. Kenapa akhirnya gue berani untuk
Jogja dulu apa Bali dulu? Asik Jogja dulu gitu deh ya. gitu kan. Nah pas denger pengumuman nih sekarang dari pemerintah Indonesia, kalau kita mau melakukan perjalanan melalui angkutan umum, darat, terus laut, udara, sekarang katanya kalau kita udah vaksin 2 kali nggak perlu lagi PCR Itu atau beneran antigen. deh. Itu bukan isu-isu. Kan udah diposting sama Menteri Kemenparekraf, Udah pasti Bapak berarti? Sandi Uno. Udah Bapak pasti Sandi Uno itu sudah Yes. posting di feed Instagramnya, masa dia bohong? Wow. Ya kan nggak mungkin lah gitu. Soalnya harga tiket juga belum tinggi-tinggi banget. Iya, itu yang Udah nggak naik apa-apa. sih, tapi belum tinggi. Masalahnya, Bali pun sekarang udah welcome ya untuk wisatawan asing udah boleh Iya, masuk. tapi kalau nggak salah kalau asing tuh masih ada wajib 1 hari apa 3 hari gitu. 1 hari kalau nggak salah. Udah bisa. 1 hari atau 3 hari, dan kalau 1 hari itu sebenarnya nunggu hasil PCR. gitu. Enggak sih, karena ada beberapa kita sama negara tetangga di Asia Iya, itu itu udah beda. ada perjanjian yang udah nggak ada Bubble. karantina. Iya, bubble. Itu beda, bubble-nya Bubble. beda. Tapi pokoknya masih ada negara asing yang itu maksimal dia 1 hari. Gue nggak tahu di Indonesia 3 hari kalau nggak salah, tapi di Indonesia juga ada omongan nanti 1 hari. 1 hari itu sebenarnya nunggu hasil PCR doang. Ya karena kan hasil PCR itu lebih PHP ya guys daripada janji dia gitu. PHP 1 kali 24 jam kita Lama. tunggu nggak keluar. Sedangkan kita udah mesen tiket, kadang-kadang itu yang bikin ketar-ketir. Lama, Kesel tapi kadang gitu. ditanya ini keperluannya apa? Kalau buat tiket gue rasa dicepetin deh. Enggak juga, temen gue sampai ngamuk-ngamuk. Enggak ya? Iya, tergantung dari klinik dan rumah sakit atau tempat kita PCR tapi sih. tenang, kita udah nggak perlu suap-suapan lagi untuk Yeay, jalan-jalan. karena kita udah vaksin 2 kali kan. Yes. Makanya kalau yang kalian belum vaksin kedua, ayo Langsung deh, vaksin gak deh. usah takut gitu, nggak apa-apa kok, aman. Oke, sekarang kita bakal membahas mengenai pelonggaran aturan PPKPM ya? PPKM Enggak, ya? PPKM. PPKM ya? PPKM, salah. Jadi Bapak Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini menegaskan bahwa pelaku perjalanan domestik transportasi darat, laut, dan udara Jaya-Jaya yang udah melakukan vaksinasi dosis kedua ini nggak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR-nya kalau mau naik itu tadi transportasinya. Iya, nah Pak Luhut juga mengatakan kalau kebijakan tersebut ini diambil setelah melihat situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus mengalami perbaikan. Hal ini bisa dilihat dengan penurunan kasus konfirmasi harian yang terjadi di semua provinsi Jawa dan Bali. Bahkan tingkat rawat inap di Jawa dan Bali juga menurun nih, kecuali di daerah istimewa Yogyakarta. Kayaknya enggak deh. Emang lagi Selain naik ya? itu beliau juga menyebutkan jumlah kematian di DKI Jakarta, Bali, dan juga Banten ini mengalami penurunan. Enggak, sebenarnya gini deh. Kita mau sampai kapan sih ditekan terus? Ayo ini biar banyak pasiennya. Umroh jadi dibuka, nggak pakai Oke. karantina lagi. Ya. Dan selain pelaku perjalanan tidak perlu tes PCR atau antigen, pemerintah melakukan penyesuaian aturan yang dimulai pada PPKM di periode ini juga. Gitu kan, contoh nih. Jadi kalau nanti ada kompetisi olahraga kayak Liga 1 bola tuh udah boleh ada penontonnya. Tapi tetap ada syaratnya, yaitu penonton udah melakukan vaksin booster dan menggunakan Peduli Lindungi dengan kapasitas penonton maksimal sebagai berikut nih. Jadi kalau PPKM level 4 tetap boleh nonton tapi kapasitas penontonnya 25% aja. Terus kalau PPKM level 3 tetap boleh nonton tapi kapasitasnya 50% aja. Sedangkan kalau PPKM level 2 75% dan PPKM level 1 100% boleh nonton. Iya, oke. Nah, ternyata nggak hanya mengatur mengenai dalam negeri aja ya. Pemerintah juga pastinya dong memberlakukan kebijakan baru khususnya untuk kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri atau PPLN di Bali nih. Dan ini dia beberapa syaratnya. Yang pertama, PPLN yang datang harus menunjukkan bukti booking hotel yang sudah dibayar minimal 8 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi warga negara Indonesia. Nah, terus PPLN yang masuk harus juga sudah divaksin lengkap dan juga booster pastinya ya. Jadi 3 kali tuh. Dan yang ketiga, PPLN melakukan entry PCR test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tesnya keluar dengan hasil negatif. Tetapi dalam hal ini beliau juga menjelaskan bahwa PPLN bisa menjalani tes COVID-19 ketiga di hotel masing-masing. Oh, ini gue bilang sehari tuh. Iya, terus yang keempat PPLN harus memiliki asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan gitu. Oke. Guys, dicatat tadi Berarti syarat-syaratnya. nggak 3 hari ya, sehari. Sehari Tunggu hasil sampai PCR. benar-benar keluar hasilnya negatif. Sehari lebih lah, sehari lebih biar Ya, pasti lo keluar. baru boleh deh tuh ya keluar. Tapi Colok-colok. pas nyampe di Indo udah harus masukkan dokumen lu nginepnya di hotel mana. Iya, udah Tadi harus kan jelas. minimal booking 8 hari. Dan ada asuransi ya. Ada asuransi kesehatan Ibaratnya sendiri. kayak gitu. Gitu guys ya. Oke, kita mulai. Udah lah, cek.
udah pesen tiket lah. Udah gatel ya, pas denger nggak PCR, Udah jalan-jalan aja lah. mak nyesel. Udah lah kapan lagi? Ini soalnya gue termasuk orang yang selama 2 tahun ini karena kan nggak bisa kemana-mana juga. Dan jadi lu nabung. insecure banget gitu orangnya. Gue nabung. Tabungan liburan tetap ada gitu kan. Jadi ya udah kita habiskan lah tabungan liburannya. Yuk, Iya, dan kita gue insecure liburan kan. ya, Gue gitu. insecure. Jadi dengan kayak gini gue tetap insecure sih. Cuman gue tetap merasa lebih lega. Iya. Ya emang nantinya pada akhirnya kita akan endemi kok Yuk. ya. Jadi mulai sekarang di mindsetin kita sehat. Yuk Indonesia semua sehat gitu. Karena negara-negara lain juga udah banyak yang ya udahlah Ya gitu. udahlah. Udah gitu mau sampai kapan sih gitu dikit-dikit ini dikit-dikit pusing pala nuka daripada kita pusing-pusing kita break dulu guys gimana? Pusing pala baby ya. Pusing pala baby memikirkan Ya PCR udah, dan kita, swab terus. kita break dulu sambil lihat harga tiket. Iya. Ya udah jangan kemana-mana. Yap. Kalian terus tetap pantengin Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai millennials, balik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini satu hal yang gue seneng ya, tapi belum gue lakukan. Beberapa bulan ini tuh bioskop udah normal. Udah normal, terus banyak banget Film film-film baru, film-film bagus juga. Yang banyak orang tuh penasaran. Seperti sekarang ini banyak banget yang nge-spill tuh di media sosial. Batman Film ya? ini bagus ya, jangan di spoiler please gitu kan. Ini meskipun nonton bioskop tuh masih kursinya 50-50 tuh yang kosong sebelah. Ya, tapi setidaknya udah bisa, kita udah bisa nonton senang, gitu gitu, kan udah akhirnya. happy. Ini kalau ngomongin film Batman, ya spoilernya ada di mana-mana, tapi sedikit yang bisa gue bahas. Film Batman itu semenjak beberapa tahun lalu, gue lupa nama direkturnya. Semenjak namanya Nolan, semenjak direktur si Bapak Nolan itu, film Batman jadi gelap, dark. Dah, Jadi kayak jagoannya bisa kalah. Biasanya kan jagoan masih menang. Ini pasti. enggak. Oh, Gitu, dan katanya film Batman yang ini sangat amat dark, gelap banget. katanya apalagi film The Batman yang baru ini benar-benar paling beda katanya dengan film seri Batman Ya, sebelumnya. karena durasinya hampir 3 jam, beda lah. Beda. Capek, Terus Bos. jalan ceritanya juga beda, Bos. gitu. Kalau Gelap biasanya tuh identiknya dengan berantem terus atau apa, katanya di film yang ini agak berbeda nih. Iya, ini lebih jadi detektif gitu. Dan Iya. si Robert Pattinson kan yang ganteng. Nah, ini menjadi salah satu kayak wajah baru aja gitu Iya, dari dia Batman juga- dengan dia kan- karakternya Robert dia- Pattinson kan. Robert Pattinson itu kan sebenarnya karakternya tidak dingin. Dia ganteng yang nggak dingin. Iya, tapi kan kemarin-kemarin itu karakternya dia kayak udah masuk banget di serial film Twilight gitu. Yes. Tiba-tiba sekarang dia Jadi Batman jadi yang Batman. dingin gitu loh. Iya, Cold. beda. Yang tadinya vampir apa. Auranya tuh jadi berubah banget di film Itu ini, yang jadi dark yang banget. maksudnya kayak gitu kan. wah, ini juga menambah sensasi baru sih gitu. Yap, membicarakan tentang film The Batman, ini abis launching dan film The Batman berhasil meraup berapa nih? 1, triliun. 1 triliunan lah ya. Banyak, satu T itu banyak banget, apalagi setahu saya filmnya baru rilis Awal Maret awal kemarin. Maret. Ini hebat Tanggal banget 2 sih. lah kalau nggak salah ya. Di Indonesia tanggal 3 kalau nggak salah. Di The Batman ini berhasil mencapai kesuksesan di box office Amerika Serikat saat penayangannya di pekan perdananya. Jadi film The Batman ini menjadi film terlaris kedua di era pandemi COVID-19. Hal ini karena The Batman berhasil meraup pendapatan sekitar 128,5 juta dolar Amerika Serikat. Banyak, Bos. Atau sekitar ya 1,8 T lah, 1,8 triliun rupiah ya di dalam negeri pada pekan perdana penayangannya. Dan ini diputar di 4.417 bioskop. Banyak, Bos. Wow. Dan katanya pencapaian ini juga menandakan pembukaan terbaik kedua untuk sebuah film yang diputar di era pandemi COVID-19. Ya iyalah. Ya, jadi ini film The Batman bisa meraup keuntungan yang besar setelah sebelum ini ada Spider-Man No Way Home yang mulai debut perdananya pada akhir 2021 dengan mengumpulkan 260 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,7 triliun Ini rupiah. kayaknya kekejar deh. The Kekejar. Batman kayaknya bisa ngejar sih. Bisa ngejar lebih dari 3,7 nih Kayaknya ya kan. Ini satu belum di sebulan peringkat loh. kedua. Belum sebulan Baru loh. hitungan mingguan. Baru ya kan? minggu, iya 2 Ini mingguan ya. dengan penghasilan luar biasa yang dikantongi oleh The Batman, juga ini sekaligus menandai ya bahwa film terbesar untuk sutradara Matt Reeves, nih sutradara terbarunya, sebelumnya si Christopher Nolan,
Ini adalah film keduanya sejak Desember 2019 lalu yang berhasil menghasilkan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat di box office selama akhir pekan pertama. Nah, untuk pemutaran di luar negeri, The Batman ini berhasil memperoleh 120 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Gede ya? Gede ya? Gede banget itu uangnya, nolnya nggak tahu berapa. Jadi secara global pendapatan total ini mencapai 248,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah. Kita bikin film aja. Nggak dapat 1, atau 3,5 triliun kayaknya. Oke, jadi kalau kalian ya yang belum nonton dan yang penasaran seperti apa film The Batman, ya udah kalian ajak ayang-ayangnya deh tuh ke bioskop. Kalau nggak punya ayang, nonton sendiri ya. Karena nih sampai sekarang masih diputar nih di filmnya di Batman di bioskop di Indonesia. Kapan lagi kan kita bisa ngelihat Robert Pattinson jadi Batman di film ini. Terus ada juga dibintangi oleh Zoe Kravitz, terus ada Peter Sarsgaard, ya kan, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis dan juga Jeffrey Wright. Gue pengen lihat Colin Farrell sih, dia aktor zaman dulu. Ya kan. Kalau gue penasaran sih Robert Pattinson ya pastinya. Ya iyalah, gue tahu banget sama lo. Enggak, ganteng ya, ganteng. Bukan masalah gantengnya. Apa? Dia bisa keluar nggak ya? Maksud gue pengen lihat karakternya itu ya? dia. Katanya keluar. Iya, Katanya dia udah jadi karena kan di Twilight itu dia berapa seri kan? Ganteng, terus tapi dingin, nggak pernah senyum yang gimana banget gitu. Terus tiba-tiba begitu. Di sini lebih gelap. Jadi Batman gimana? Di sini lebih gelap lagi, lebih dark lagi. Wah, gila. Katanya kalau lu mentalnya kurang kuat jangan nonton, nanti kena mental katanya. Dan aku pernah dengar beritanya di radio bahwa Robert Pattinson ini dikasih kebebasan banget sama si sutradaranya. Kamu mau kayak gimana karakternya? Ya, termasuk baju, pemilihan baju. Pemilihan baju, bahkan dia diliatin kan semua pemain-pemain Batman sebelumnya nih karakternya kayak gini-gini. Lu mau bentuk lu sendiri pun nggak apa-apa, terserah mau kayak gimana. Emang jadi ada bedanya nih kalau gengnya Batman, Aquaman, Superman itu DC Comics. Beda sama Marvel Cinematic Universe. Kalau DC Comics itu lebih gelap. Contoh kayak film sebelumnya kan ada tentang Joker. Joker tuh kan juga gelap banget. Sampai ada quotes-nya, oh orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Kata Joker, bukan kata gua. Iya, kata quotes-nya Joker. Kan. Sampai ada quotes-quotes kayak gitu kan. Jadi emang normal kalau DC Comics itu jadi gelap banget gitu. Tapi gue setuju sama lo, penasaran juga kan gimana caranya Robert Pattinson yang cool, ganteng gitu. Tapi mau melihat dia keluar dari karakter yang sebelumnya. si Twilight itu dengan vampirnya itu kan. Terus tiba-tiba sekarang dia jadi Batman. Dia vampir atau werewolf sih? Iya pokoknya vampir begitu ya? Vampir ya? Vampir. Kalau si Robert Pattinson vampir. Yang satunya lagi yang werewolf. Gitu. Oke, seru juga ya kalau kita bahas soal film, kayaknya nggak ada habisnya. Tadi yang seperti Nuka bilang, kalau kalian penasaran langsung aja ke bioskop, ajak ayang-ayangnya. Tapi kalau misalnya mau ke bioskop sama ayang, jangan lupa protokol kesehatan harus tetap ketat ya kan. Dan pegangan dulu gitu. Susah juga karena kan jauh gitu. Kursinya jauh gitu. Jadi jangan nanti di tengah-tengah acara mepet-mepet. Ingetin ya sama ayang gitu. Ini ada protokol kesehatan. Yang pertama adalah menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jadi nanti di bioskop jaga jarak. Ayang-ayangku. Oh, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku ya, bukan murim gitu kan. Menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan dan membatasi mengurangi mobilitas. Udah. Kebalik ya, lu sih dibalik-balik, gue jadi bingung deh. Dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, disahin dulu aja guys ya. Buffalo gathering is not good for you. Kalau gitu, gue Ditan Sudiro pamit undur diri. Gue juga Nuka Azuta beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Bye bestie, take care bestie.